Ya, saya hanya berharap dijaga, dipelihara dengan baik sehingga manfaatnya bisa kita petik bersama, tentunya susu masyarakat di sini. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Percayalah pada diri sendiri dan kamu tidak akan terhentikan. Halo netizen, berjumpa lagi bersama saya Dina dalam Navy News edisi awal pekan, Senin 31 Oktober 2022. Jangan lupa netizen datang dan saksikan pameran pertahanan terbesar di Asia Tenggara, Indo Defense Expo dan Forum 2022. Tanggal 2-5 November 2022 yang akan diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu di G-Expo Kemayoran, Pondok Dayung, serta Halim Perdana Kusuma. Dan berikut ini sejumlah berita seputar TNI Angkatan Laut selengkapnya. Jembatan merupakan sarana penghubung yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Ternyata tidak jauh dari Jakarta, 2 desa yang terkendala dengan jarak akhirnya mendapatkan bantuan Kepala Staf Angkatan Laut dengan dibangunnya jembatan yang menghubungkan desa Sukamulya dan Sinarjaya di Kabupaten Bogor. Disambut oleh ratusan masyarakat desa Sukamulya dan Sinarjaya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono hadir meresmikan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Laut yang menghubungkan antara desa di Kabupaten Bogor tersebut. Jembatan Jos Sukamulya dengan ini diresmikan operasionalnya. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semuanya. Pembangunan jembatan oleh TNI Angkatan Laut bersama warga ini merupakan upaya membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan jalan desa agar meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain membangun jembatan untuk warga desa, Kasal juga memberikan bantuan sembako guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat setempat. Tentunya yang dulunya tempat ini mungkin dari jembatan kayu, ini sekarang bisa kita gunakan permanen dan bisa digunakan khususnya anak-anak kita untuk melakukan sekolah maupun untuk transportasi ya, hasil-hasil bumi, hasil kebun di sini sehingga bermanfaat. Ya, saya hanya berharap dijaga, dipelihara dengan baik sehingga manfaatnya bisa kita petik bersama, tentunya susu masyarakat di sini. Mari kita jaga keamanan dan juga ketertiban, ya, sehingga kita semuanya dapat hidup berdampingan dengan makmur, dengan aman. Jadi kalau kita lihat kemarin jembatannya hanya dari bambu, kalau sekarang sudah layak untuk dipakai, bisa dimanfaatkan warga sekitarnya sini. TNI Angkatan Laut berkomitmen dalam penggunaan efisiensi bahan bakar. Rekan saya Kiva sudah berada di SPBT Terpadu 1 Jakarta yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan Kiva. Ya, terima kasih Serda Dina. Dalam rangka menjamin kelancaran, keamanan penyimpanan dan penyaluran bahan bakar sesuai dengan prinsip pengelolaan bahan bakar minyak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan SPBT Terpadu 1 Jakarta. Kita akan terapkan juga SPBT terpadu di Surabaya. Jadi di sana juga banyak satuan kita, ya, mulai dari Armada 2, Lantama 5, kemudian ada Pasmar, ada Pusnerbal, kemudian ada AAL, ada Kodik Lata. Tinggal lebih banyak lagi di sana, kemudian nanti akan kita bangun sama seperti ini, sehingga di sana juga terjadi efisien. Pembangunan SPBT terpadu TNI Angkatan Laut adalah salah satu sarana penyediaan logistik cair dalam menyiapkan kekuatan alat utama sistem senjata maupun personel. Adapun rangkaian acara kali ini diawali dengan laporan Kadis Bekal tentang proses pembangunan SPBT, dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima oleh Danlan Tamal 3 dan Dirut PT Pertamina, serta penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Kasal yang menandakan telah diresmikannya penggunaan SPBT terpadu TNI Angkatan Laut. Selain itu, di akhir acara juga akan dilaksanakan demonstrasi pengisian BBM oleh 2 kendaraan dinas dengan menggunakan QR Code. Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan bahan bakar di lingkungan TNI Angkatan Laut semakin efektif, transparan, dan akuntabel,
sehingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesiapsiagaan prajurit yang berdampak pada kinerja dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut. 2 kapal perang TNI Angkatan Laut bantu pemadaman dan evakuasi kapal MV Abu Samah di perairan Banten. Kapal perang TNI Angkatan Laut yakni KRI Kujang 642 dan KRI Cucut 866 serta kapal patroli keamanan laut membantu upaya pemadaman dan evakuasi ABK kapal motor Vessel Abu Samah yang terbakar saat bersandar di dermaga Jeti 3B Krakatau International Port Cilegon, Banten. Sebanyak 27 orang ABK kapal tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Untuk menghindari kobaran api yang merambat ke kapal lain dan sekitarnya, kapal yang terbakar kemudian ditarik menjauhi dermaga menggunakan 4 takbut. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten, Kolonel Laut Pelaut Dedi Komarudin menugaskan kapal KRI Kujang 642, KRI Cucut 866 dan kapal patroli laut Panaitan untuk mengamankan alur pelayaran. Dikarenakan perairan Banten ini merupakan perairan yang ramai digunakan dan memiliki kerawanan tersendiri. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bintan bersinergi dalam melaksanakan SAR dan evakuasi jenazah di perairan Tanjung Sauh Kabil. Dengan adanya informasi masyarakat terkait adanya jenazah mengapung di sekitar perairan Tanjung Sauh Kabil, Komandan Lanal Bintan, Kolonel Laut Khusus Farid Ma'ruf menerjunkan tim Quick Respon Lanal Bintan Patkamla Kombet 2 untuk melaksanakan SAR dan evakuasi jenazah di perairan Tanjung Sauh Kabil, Nongsa, Batam yang bersinergi dengan unsur SAR yang berada di lokasi pencarian. Pelaksanaan tersebut juga melibatkan unsur dari Satro Lantamal 4 yang akhirnya mayat tanpa identitas tersebut berhasil ditemukan dan diangkat untuk dibawa ke Pelabuhan Rakyat Teluk Nipah dengan sarana unsur Polair dan Kombet 2 mengiringi sampai tempat evakuasi ke ambulans untuk dilaksanakan otopsi terhadap jenazah yang belum diketahui baik identitas dan kronologis kejadian. Sementara itu bertempat di Pulau Nipah, TNI Angkatan Laut berupaya dalam melakukan evakuasi dan pengamanan alur pelayaran penyelaman sehingga tidak mengganggu lalu lintas pelayaran di Traffic Operations Camp Singapura, Indonesia. Dukung suksesnya Festival Gandrung Sewu, Lanal Banyuwangi terjunkan prajurit dalam pengamanan di pesisir pantai Marinabung, Banyuwangi. Dalam rangka mendukung suksesnya pagelaran Festival Gandrung Sewu yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi terjunkan prajurit Lanal Banyuwangi untuk ikut serta membantu pengamanan jalannya festival tersebut yang diselenggarakan di Pantai Marinabung, Kampung, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan tersebut dan Lanal Banyuwangi Letko Laut Pelaut Ansori didampingi Ketua Cabang 6 Korcap 5 DCA 2 Nyonya Hanun Ansori menyaksikan langsung kegiatan pagelaran kolosal tarian Gandrung Sewu yang mengusung tema Sumunare Tlahta Blambangan yang bermakna Kilau Bumi Blambangan. Tema ini diambil sebagai spirit Banyuwangi bangkit seusai menghadapi pandemi COVID-19. Guna mencegah banjir, Lanal Tanjung Balai Asahan bersama warga gotong royong bersihkan saluran air. Babin Potmar Polsal Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan Koptu Mawardi bersama warga gotong royong membersihkan aliran air dan parit di Dusun 2 dan 3 Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram. Aksi bersih-bersih atau gotong royong ini guna membersihkan parit dari rumput liar dan sampah sehingga dapat memperlancar aliran air agar tidak terjadi banjir pada saat hujan maupun air pasang. Kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi budaya dalam bergotong royong. Univision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalesweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.